فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab ma jaa'a fi kathratil halif. Itu terkait larangan dan celaan dari banyak bersumpah. Karena sumpah disyariatkan, kemarin disebutkan dalam ta'liq Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala untuk dua hikmah utama. Apa itu? Ali, untuk menguatkan apa yang diungkapkan atau dikatakan, baik itu berupa khabar atau berupa tekad. Yang kedua, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Maka ketika seorang terlalu banyak dalam bersumpah, ini menunjukkan rendahnya dia terhadap pengagungan atau rendahnya dia dalam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada adilah yang dibawakan oleh Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Terkait makna jagalah sumpah-sumpah kalian ini, akhwani fillah, kalau kita perhatikan para mufassirin, kita dapati padanya beberapa aqwal, beberapa pendapat. Nah, yang kalau kita perhatikan itu adalah penyebutan di antara bentuk-bentuk penjagaan, sehingga mencakup semua apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Yang pertama, wahfadhu aymanakum ay la tahlifu illa lihajah. Maksudnya, jagalah sumpah-sumpah kalian, maksudnya adalah jangan kalian bersumpah kecuali untuk suatu kebutuhan. Berarti ini melihat kepada sisi apa? Sisi sebelum bersumpah. Itu menjaga sumpah sebelum bersumpah, yaitu maksudnya apa? Jangan bersumpah kecuali untuk suatu kebutuhan. Jangan terlalu banyak bersumpah, jangan bermudah-mudahan dalam bersumpah. Kemudian yang kedua, maksud wahfadhu aymanakum ay ihfadhu aymanakum minal hanif. Jagalah sumpah-sumpah kalian dari kalian mengingkarinya, mengingkari sumpah. Ini dilarang, termasuk sifat dari sifat-sifat munafikin. Banyaknya apa? Pengingkaran terhadap sumpah. Kecuali ketika apa? Ketika menyelisih sumpah tersebut padanya kemaslahatan yang lebih besar. Berarti untuk pendapat kedua ini melihat pada sisi apa? Sisi di saat sumpah.
Nah, menjaga sumpah di saat bersumpah yaitu apa? Yaitu jagalah sumpahmu, jangan engkau mengingkarinya. Kecuali apabila ada kemaslahatan yang lebih besar padanya. Kemudian yang ketiga, nah, ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, yaitu ihfadzu aymanakum bil kafarah idza hanithtum, yaitu jagalah sumpah-sumpah kalian dengan menunaikan kafarah apabila kalian mengingkarinya. Berarti ini melihat pada sisi setelah seorang apa? Setelah seseorang bersumpah dan menyelisih sumpahnya. Bentuk penjagaannya yaitu dengan menunaikan kafarah. Berarti kalau kita perhatikan tiga pendapat para ulama tentang makna wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Yang pertama, melihat pada sisi sebelum sumpah, yaitu menjaga sumpah sebelum bersumpah. Bagaimana bentuknya? Mujahid. Jagalah sumpah-sumpah kalian sebelum bersumpah, bentuknya dengan apa? Nah, dengan tidak banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Atau dengan kata lain, tidak bersumpah kecuali untuk suatu hajah. Nah, untuk suatu kebutuhan. Misalnya menguatkan berita yang disampaikan atau menguatkan statement yang dia katakan. Kemudian wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian di saat bersumpah. Itu maksudnya bagaimana, Akmal? Bentuk menjaga sumpah ketika bersumpah, maksudnya? Nah, ketika bersumpah berarti apa? Menjaga sumpah yaitu dengan tidak mengingkarinya, betul-betul dia tunaikan sumpahnya. Kemudian yang ketiga, menjaga sumpah ketika terlanjur mengingkarinya. Dengan apa, Imam? Dengan menunaikan kafarah. Tayyib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait ketika pendapat ini mengatakan al-muradu kulluha, dan yang dimaksud keseluruhannya. Tayyib, fatashmalu ahwalal yamini tsalatsah, sehingga mencakup kondisi sumpah yang tiga, yaitu ketika mau bersumpah, ketika telah bersumpah, dan ketika terlanjur mengingkari sumpahnya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menambahkan makna yang keempat, ikhwan. Maksud wahfadzu aymanakum ay la yahlif bi ghairillah. Maksud menjaga sumpah-sumpah yaitu jangan seseorang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Berarti jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berarti di sini ada 4 penafsiran yang semuanya masuk dalam bentuk menjaga sumpah. Menjaga sumpah dengan tidak sembarangan, tidak bermudah-mudahan. Menjaga sumpah dengan betul-betul menjaganya, jangan mengingkarinya. Menjaga sumpah dengan membayar kafarah apabila telah mengingkarinya, dan menjaga sumpah dengan tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan zahir dari keinginan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dengan dibawakannya ayat ini pada bab maja'a fi kathratil halif, beliau mengisyaratkan, atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada kitab tauhid ini dengan
mengawali ayat tersebut wahfadhu aymanakum menunjukkan beliau menginginkan makna yang mana, Badri? Makna yang mana yang diinginkan dari keempat makna tersebut? Makna yang pertama yaitu jagalah sumpah-sumpah kalian dengan tidak bersumpah sembarangan, dengan tidak banyak bersumpah. Baik. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi akhrajah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu. Nah, al-halif maksudnya al-haliful kadzib. Nah, sumpah dusta. Al di sini berarti ahdi. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Ahmad, al-yaminul kadzibah. Sumpah palsu atau sumpah dusta itu manfaqatun lis-sil'ah. Memang apa? Manfaqatun lis-sil'ah. Baik. Yaitu melariskan dagangan. Sumpah-sumpah itu kan menjadikan apa? Menjadikan orang akhirnya percaya. Tapi kalau itu adalah sumpah palsu, nah memang dia manfaqatun lis-sil'ah, melariskan dagangan, tapi manfaqatun lil kasbi, yaitu apa? Manfaqatun yaitu mutlifah, yaitu menghilangkan penghasilan. Memang barangnya laku, jualannya laris, tapi apa? Penghasilannya tidak ada. Sebab apa? Sebab dicabut keberkahan darinya. Ini makna hadis, akhwan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi makna dari al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi. Maksudnya bagaimana tadi, Muhammad? Sumpah palsu itu melariskan dagangan dan menghilangkan penghasilan. Maksudnya apa? Memang dagangannya laris dengan sumpah palsu, tapi penghasilannya tidak ada karena dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bersumpah pada suatu dagangan, akhwan, taib, terkadang bentuknya dengan bersumpah terkait zatnya. Terkait zatnya, misalnya dia bersumpah, wallahi, naam, ini apa? Betul-betul, naam, asli. Ini, naam, buatan, naam, Jepang misalnya, padahal itu buatan Cina. Kalau dia Arab, kalau dia Yaman dulu, pokoknya kalau yang buatan Jepang asli, kalau yang buatan Cina itu apa? Taklidi. Kalau ingin yang asli berarti made in Japan. Kalau yang taklidi, yang palsu berarti made in Cina. Ini contohnya. Misalnya kalau orang bilang ada asli, nah, wallahi ada asli. Demi Allah ini asli. Padahal, nah, itu apa? Palsu, KW. Ini, nah, sumpah palsu. Taib. Atau misalnya jenisnya ini masih baru padahal sudah apa? Second misalnya. Taib. Atau sifatnya ini, nah, barang kualitas 1 padahal itu kualitas 2 atau di bawahnya. Ini semuanya, akhwan, bentuk-bentuk apa? Sumpah palsu dalam perdagangan.
Qala wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimitun zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dari Salman, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara mereka, dan wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tazkiyah kepada mereka. Maksud wala yuzakkihim, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ay at-tazkiyah bima'na at-tawthiq wa ta'dil. Fa yaumal qiyamah la yuthiquhum wa la ya'diluhum wa la yashhadu 'alaihim bil iman lima fa'alahu min hadhihi al-af'al al-khabithah. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempercayai mereka, tidak akan memberikan tazkiyah kepada mereka, tidak akan mempersaksikan atas mereka keimanannya. Ini maksud wala yuzakkihim. 3 golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan memberikan tazkiyah kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa golongan tersebut? Yang pertama, usyaimitun zanin. Usyaimitun zanin. Usyaimit, ikhwan, alladhi ikhtalata sawadu sya'rihi bibayadihi likibari sinnih, yaitu seorang yang rambutnya sudah bercampur antara uban dengan rambut yang hitam karena sudah berumur tua. Berarti maksud usyaimitun zanin yaitu seorang yang sudah beruban, sudah lanjut usia tapi masih berzina. Nah, hal ini menunjukkan tentang buruknya tabiat dia. Sudah tua, yang sepantasnya syahwat sudah mereda, akan tapi ternyata dalam kondisi demikian dia masih tetap berbuat zina, maka diberi hukuman yang lebih besar daripada yang lainnya, dari para pemuda dan seterusnya. Taib. Yang dalam hadis yang lain diungkapkan dengan apa? Naam, tentang orang-orang tua yang tetap masih berzina. Nah, ini usyaimitun zanin. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir. Ail maksudnya fakir, mustakbir yang menyombongkan diri. Berarti maksud ailun mustakbir yaitu seorang yang miskin tapi dia menyombongkan diri. Padahal selayaknya seorang yang miskin, dengan kemiskinannya dia tawadhu, merendahkan. Tapi ini tidak, sudah miskin tapi sombong. Nah, padahal tidak ada yang mau disombongkan. Menyombongkan dengan kemiskinan kan wagu, aneh. Maksudnya tidak pantas. Ini menunjukkan juga buruknya tabiat dia, yang seharusnya miskin dia itu merendah, akan tapi ternyata dia malah menyombongkan dirinya. Ini juga diberi ancaman lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada dawai, tidak ada hal-hal yang mendorong dia untuk sombong. Apa yang mau disombongkan? Tapi dalam keadaan demikian dia masih tetap menyombongkan diri, maka terancam dengan ancaman yang berat. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diberi tazkiyah oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi inti pendalilan,
wa rajulun ja'alallaha bidha'atah. Naam, la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Naam, yaitu seorang laki-laki yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangannya. Maksudnya apa? Dia menjadikan Allah sebagai barang dagangan, yaitu dia terus-menerus membiasakan bersumpah pada setiap barang yang dia jual. Nah, sebagaimana diterangkan dalam penafsiran setelahnya, la yashtari illa biyamini, dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Wala yabi'u illa biyamini, demikian pula dia tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Dan demikian dicela dengan celaan yang keras. Maka bagi para pedagang, jangan biasakan untuk apa? Pada dagangannya dia bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, kenapa? Karena padanya ihanah terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya dijadikan sebagai barang dagangan untuk melariskan dagangannya, wal iyad billah. Taib. Sehingga jumlah la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Naam, ini istinafiyah tafsiriyah kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, istinafiyah tapi juga apa? Menafsirkan makna rajulun ja'alallaha bidha'atah. Taib. Walaupun dia jujur dalam apa? Dalam dagangannya, dalam sumpahnya dia benar, akan tapi ketika terlalu banyak bersumpah, ini akan apa? Menimbulkan ihanah, menimbulkan peremehan, perendahan terhadap Allah, dan akan menjurus nantinya kepada apa? Sumpah-sumpah dusta. Taib. Rawahu Tabrani bisanadin sahih, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, dan bisa kita lihat dalam ta'liq di cetakan kita sahih. Akhrajahu Tabrani fil Kabir wal Awsat min tariqi Muhammad bin Abdullah al-Hadrami qala haddatsana Sa'id bin Amr qala haddatsana Hafiz ibn Ghiyath an Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa sanaduhu sahih sahahu al-Allama al-Albani rahimahullahu taala. Baik, berarti hadisnya sahih. Antum kalau menghafal seandainya menambahkan siapa yang mentashih lebih bagus. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih wa qad sahahu al-Allama al-Albani rahimahullah. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.